Kali ini gue pengen bahas beberapa alasan yang bisa jadi pertimbangan kalian buat beli Insta360 Luna Ultra. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas beberapa alasan kenapa kalian perlu Insta360 Luna Ultra ini buat jadi kamera produksi kalian. Kenapa kalian perlu untuk mempertimbangkan kamera kecil yang satu ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, buat teman-teman yang mungkin udah punya mirrorless tapi belum bisa maksimalinnya, kalian bisa cek kelas-kelas yang ada di bosandikelas.id kalau kalian pengen belajar fotografi atau videografi dengan e-course express yang nggak kebanyakan basa-basi, langsung praktek, bisa tinggal kalian ikutin aja. Kalian cek aja, mumpung harga kelasnya juga masih murah-murah banget, atau kalian tinggal klik aja di situ. Gue siapin karsa buat main ke bosandikelas.id. Balik lagi ke pembahasannya. Insta360 Luna Ultra ini masih berhasil membuat kita tim ST Media itu bener-bener kagum banget sama kamera kecil ini. Dan gue kagum karena ini adalah attempt pertamanya Insta360 buat bikin sebuah pocket video kamera. Karena ya mereka memang sebelumnya kemarin udah coba masuk ke ranah drone juga dengan anti gravity, udah action cam itu udah gokil-gokil banget. Mereka juga salah satu pelopor action cam dengan low lag paling gokil gitu ya. Dan sekarang attempt pertama itu ternyata dia memberikan fitur-fitur yang cukup jadi gebrakan gitu, yang kita tuh nggak kepikiran, tapi ternyata sangat membantu. Dan memang di paket kecil ini, kamera ini menurut gue gokil banget buat kalian pertimbangkan buat jadi kamera produksi utama kalian. Apalagi kalau kalian adalah seorang content creator. Yang pertama udah pasti adalah dari segi ukurannya dulu. Alasan pertama, ukurannya sendiri itu udah cakep banget. Ini adalah kamera pocket, kamera compact gitu ya, kamera pocket video, dimana dia ukurannya kecil buat dibawa-bawa. Kalian bisa bawa pakai tas yang sangat ringkas, nggak kayak kalau bawa mirrorless kalian harus pikirin ruang mirrorlessnya, dan biasanya ruang lensanya yang ada lebihnya itu juga harus dipikirin lagi gitu kan. Sedangkan di sini ya kalian tinggal slopin aja gitu, tinggal masuk ke tas kalian yang ya nggak terlalu besar gitu dibandingkan kalau kalian bawa sebuah mirrorless. Dan dia juga udah built-in gimbal pastinya, dimana membuat gambar-gambar yang dihasilkan itu jelas stabil, dan itu ngebantu banget karena stabilisasinya jadi berbeda juga sama action cam gitu ya. Kalau action cam itu kan dia nggak ada gimbalnya, stabilisasinya digital, gambarnya tidak boleh motion blur sehingga dia shutter speednya harus tinggi. Sedangkan di sini kita bisa dapat gambar-gambar yang lebih sinematik karena shutter speednya juga kita bisa atur sendiri, karena secara fisik, secara native dia udah punya stabilisasi yang bagus dari gimbalnya di ukuran yang compact ini. Dan sebagai pengguna kamera mirrorless juga, perbedaannya sangat-sangat terasa dari kalau di mirrorless itu ada optical stabilization, ada IBIS juga, in body image stabilization, atau sensor shift, sensornya bergerak, dan itu perbedaan yang masih sangat jauh gitu ya ketika kita udah kebiasaan pakai built-in gimbal kayak gini. Walaupun ada digitalnya juga di mirrorless, tapi balik lagi dia tuh sensornya nggak. Kalau gimbal kan ada axis nengoknya gitu ya. Ada, gue nggak tahu sih itu X apa Y apa gitu ya. Tapi dia bisa nengoknya tuh ekstrim. Sedangkan kamera mirrorless enggak gitu. Sensor shiftnya ya akan sangat terbatas karena posisi sensornya harus tetap ngadep ke depan. Sedangkan kalau udah built-in gimbal, gila sih, itu gampang banget, dan berbagai angle tuh kita bisa dapatkan dengan stabil. Nggak perlu tangan kita tuh jadi kerepotan sendiri, dibantu dengan rigging, top handle, dan lain sebagainya. Ya kalau pakai ini doang udah anti pusing. Lalu dari segi kualitas gambarnya sendiri itu juga gila banget. Karena locknya, kalau kalian udah nonton video reviewnya kemarin, kalian harusnya udah lihat locknya yang dibawa itu bener-bener proper banget. Dia udah ACES compatible juga gitu ya, kayak si Apple Lock waktu pertama diluncurin. Dan memang 10-bit eye locknya ini, pas kita lihat hasilnya itu bener-bener gila sih gitu. Data warna yang dibawa komplit banget, cakep banget. Kita bisa mainin berbagai pengaturan di dalam settingan color grading. Kalau kalian hobi color grading itu cakep banget gitu ya, datanya kuat, kalian bisa main-mainin slider dengan lebih leluasa. Tapi kalau kalian males grading, kita juga udah bikinin lootnya buat si Insta360 Luna Ultra ini yang kalian bisa cek di stdigital.id. Dan ya, kalau kalian pakai lootnya, kalian bisa dapat warna kayak yang kita tunjukin kemarin gitu kan. Ada beberapa loot di dalamnya, tapi ya kalian bisa menyesuaikan itu, coba-cobain aja berdasarkan situasional di dalam video kalian. Tapi balik lagi, gue harus tekenin warna eye lock yang dibawa sama si Insta360 ini udah top of the line banget gitu. Rasa gambarnya tuh
cakep banget. Dan nggak cuma warna ya, dari segi ketajaman juga gue merasa gambarnya tuh bener-bener tajam banget. Tapi bukan yang sifatnya over sharpen gitu. Karena kalau artificial sharpening tuh berasa gitu ya, kayak gambarnya tuh keras, nggak jelas gitu. Aneh, detailnya juga tetap nggak keangkat. Sedangkan pas gue lihat hasil dari Insta360 ini, kalau kita lihat dari layarnya kan ya layarnya kecil gitu ya, nggak terlalu berasa. Tapi pas kita lihat di PC tuh ternyata cakep gitu ya. Kalian cek sendiri aja lah, gambarnya menurut gue untuk sebuah kamera dengan ya ukuran, kalian bisa lihat ya kameranya sekecil itu, di sisi atasnya ini gambarnya bener-bener cakep banget, bahkan untuk ditonton di layar lebar. Lalu alasan yang berikutnya udah pasti nilai jual utamanya, atau salah satu nilai jual utamanya, yaitu adalah dual lens, dimana dia membawa dua karakter gambar. Dia membawa karakter gambar yang wide, yang pastinya versatile buat kita pakai, apalagi kalau kalian vlogger, kalian mungkin mau ngambil shot-shot landscape juga gitu ya, yang terlihat megah. Tapi dia juga membawa lensa 3x telephoto, dimana itu bisa dapat gambar yang lebih tight. Kalian bisa dapat gambar-gambar portrait yang bokeh, kalian bisa dapat detail-detail produk yang lebih close up gitu, dan itu sangat-sangat membantu gitu di dalam workflow kita. Apalagi ya sekarang udah one click away gitu ya, dia tinggal langsung ganti kamera, kita tinggal klik aja, kita nggak perlu bunta ganti lensa atau bawa-bawa lensa antara wide sama tele gitu kan di tas kita makan tempat lagi. Cukup udah di paket kecil ini aja kalian udah bisa dapat dua karakter gambar tadi. Sebenarnya nggak dua karakter sih, karena dia zoomnya bisa di push lagi kayak 6x ke 12x juga bisa, tapi ya saran gue mungkin losslessnya paling jauh di 6x. Tapi ya balik lagi, kompresi gambarnya ya sebenarnya kompresi gambarnya berubah ketika dia ganti lensa ke 3x gitu. Cuman ya dengan extra cropping lagi bisa lebih tight, tapi ya bokehnya juga sebenarnya bukan benar-benar berubah ya, jadi lebih dalam karena agak di crop aja gitu. Cuman dari lensa wide ke lensa telenya aja itu perubahannya udah surga banget gitu buat kita yang suka shot-shot close up produk. Lalu alasan gila yang merupakan inovasi juga dari si Insta360 Luna Ultra ini adalah detachable screen, dimana layarnya bisa kita cabut dan dia akan berubah jadi sebuah remote yang kita juga bisa sambil preview kayak gitu. Dan lihat tuh ya, gue sambil mainin gitu kan, dia sambil nengok-nengok, dan dia juga berfungsi menjadi sebuah mikrofon wireless. Sangat membantu kalaupun kalian nggak langsung beli yang paket combo gitu ya. Kalian mungkin beli yang basic, kalian tetap bisa punya mikrofon wireless, nge-shot dari jauh, kalian tinggal ngomong kayak gini gitu kan. Kalau kalian nggak punya mic ininya, karena ini kan datangnya bareng yang paket combo gitu ya, yang agak mahal, kalian tetap bisa gitu. Dan kalian bisa wawancara orang seolah-olah pakai mic handheld dan lain sebagainya. Menurut gue ini gila banget, sambil merhatiin framingan kalian. Dan bisa ngatur-ngatur juga gitu tuh, gue sambil puter-puter gitu ya, sambil ngatur-ngatur framingnya. Dan ini real time juga, memang kualitasnya agak turun pas kita lagi wireless kayak gini, tapi ya paling nggak dia real time, dan itu ngebantu banget ketika kita lagi produksi. Fitur ini aja, ini salah satu fitur yang paling ngeracunin banyak konten kreator di luar sana gitu. Banyak banget yang pertanyaannya itu ke gue pribadi gitu ya, mereka nanyain ke gue pribadi, dari komen-komen juga sama, banyak banget yang excitednya sama fitur yang satu ini gitu, detachable screen-nya. Karena ya memang ternyata ketika kita cobain seracun itu juga. Sama terakhir yang juga poin penting sebenarnya, dan ini menurut gue salah satu keahliannya Insta360, yaitu adalah mode low light-nya, atau kalau di sini ya sama sih sama di action cam-nya, dia diberi nama Pure Video. Jadi dia bawa triple AI chip, dan dia untuk low light-nya itu sebenarnya ada processing gitu ya dari si AI chip-nya, tapi rasanya sangat natural. Kalian bisa lihat test shot-nya Ska waktu malam hari di Jakarta gitu kan, dan itu bener-bener cakep banget. Kalian lihat review-review di luar sana pun itu di kondisi-kondisi low light tetap kualitas gambarnya dan warnanya dan ketajamannya itu proper banget gitu. Itu kayak pakai kamera mirrorless dengan sensor yang proper lah, APS-C full frame gitu ya. Gambarnya tuh cakep banget, tapi itu sebenarnya AI processing. Tapi ya bodo amat gak sih gitu, itu prosesan atau gimana, yang penting hasil akhirnya itu tetap bisa dipakai ketika kalian mungkin lagi traveling atau mendokumentasikan sama teman-teman kalian tuh lagi di luar di malam hari gitu kan, atau ya di tempat-tempat gelap. Menurut gua ya ini salah satu fitur keunggulan dia. Dan memang dari yang gua rasain, kamera pocket dengan low light paling bagus saat ini adalah
ya Insta360 Luna ini. Gue agak susah mengatur kata gue, tapi ya intinya pure video di sini itu bukan salah satu, so far yang terbaik yang gue cobain saat ini. Overall, Insta360 Luna Ultra ini adalah kamera yang ringkas banget dan serba komplit, cocok banget buat kalian terutama para konten kreator gitu ya, atau kalian yang punya production house atau punya produksi video tapi timnya nggak banyak, atau bahkan kalian yang syuting sendirian pun ini jelas sangat membantu dalam prosesnya gitu ya. Dan ini bisa jadi kamera utama buat produksi kalian tanpa mengkompromikan kualitas gambar yang dihasilkan. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue seputar Insta360 Luna Ultra kali ini. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan, atau ada hal yang belum terbahas sama gue, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.